Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Triangreni and I'm from A3 2019. Now I'm gonna tell you about basic concepts of English for specific purposes atau konsep-konsep dasar dari ESP ini tuh apa sih? So, what is ESP? Jadi ESP itu apa sih? The first is what distinguishes ESP is learner's need. Jadi yang dipelajari di ESP itu kebutuhan-kebutuhan para pelajarnya. Misalkan kita adalah seorang perawat, so we have to learn about English for nursing. The second is ESP requires analyzing language that is required in the area or profession. Jadi ESP ini menganalisis bahasa yang memang dibutuhkan dalam suatu bidang tertentu. The third is conducting students' needs analysis. Jadi melakukan analisis-analisis kepada kebutuhan seorang pelajar. The last is conducting interviews with subject matter specialists in the area. Jadi di ESP itu kita melakukan interview atau wawancara dengan orang yang memang khusus dalam bidang tersebut, seorang profesional atau spesialis dalam bidang tersebut. Jadi terdapat juga definisi dari beberapa ahli, diantaranya yaitu the first Menby 1978. ESP courses are thus where the syllabus and materials are determined in all essentials by the prior analysis of the communication needs of the learner. Jadi dia mengatakan bahwa kursus ESP adalah kursus di mana silabus dan materi ditentukan dalam semua hal penting dengan analisis sebelumnya dari kebutuhan si komunikasi pelajar tersebut. Ada ahli kedua yaitu Robinson in 1980 has defined it as the teaching of English to the learners who have specific goals and purposes. According to him, these goals might be professional, academic, scientific, etc. Menurut pendapat Robinson, sebagai ESP itu sebagai pengajaran bahasa Inggris kepada peserta didik yang memiliki pencapaian spesifik dan tujuan tertentu. Menurutnya juga, tujuan-tujuan tersebut mungkin bersifat profesional, akademis, ilmiah, dan lain-lain. Ada juga pendapat dari McKay and Mumford yang tidak jauh berbeda dari Robinson. He says that ESP have referred to it as the teaching of English for clearly utilitarian purposes. These specific purposes are academic, professional, or scientific ones that clearly depend on the learner's needs. Jadi, menurut McKay and Mumford, ESP itu adalah sebagai pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan kegunaan yang jelas. Tujuan khusus ini adalah tujuan akademis, profesional, atau ilmiah yang secara jelas bergantung pada kebutuhan peserta didik. We got from Dudley Evans T. and Saint John M.G. in 1998 offer a modified definition and express their revised view on the essence of ESP from two perspectives, absolute characteristics and variable characteristics. Jadi menurut Dudley Evans T. and Saint John M.G. memaparkan bahwa ESP itu definisi yang dimodifikasi dan mengekspresikan pandangan revisi mereka pada esensi ESP dari dua perspektif, yaitu yang pertama ada karakteristik absolut dan karakteristik variabel. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, karakteristik dari ESP itu ada dua. First is absolute characteristics. ESP is defined to meet specific needs of the learners. Jadi ESP ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus peserta didik. The second is ESP makes use of underlying methodology and activities of the discipline it serves. Jadi ESP ini menggunakan metodologi atau metode-metode dan aktivitas yang mendasari disiplin yang dilayaninya.
The third is ESP. It's centered on the language appropriate to these activities in terms of grammar, lexis, registers, study skills, and discourse. Jadi ESP ini berpusat pada bahasa yang sesuai untuk suatu bidang atau kegiatan dalam hal tata bahasa, leksis dari bahasa tersebut, register, keterampilan belajar, dan wacana. Lalu ada ESP and GE distinction atau perbedaan dari ESP, English Specific Purposes, and GE, General English. The first from the learners atau pelajarnya itu siapa sih? Nah, kalau di ESP is working adults atau orang-orang dewasa yang sudah bekerja pada bidang tertentu. Yang kedua, di EGP, the learners is high school students. Jadi, pelajar di EGP itu adalah pelajar SMA atau sekolah menengah. Yang kedua dari tujuannya atau di aims, ESP to meet the needs of particular learners. Jadi di ESP itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pelajar tertentu. Sedangkan di EGP to improve overall English. Jadi di EGP ini untuk meningkatkan bahasa Inggris secara keseluruhan dan kompetensi involving a range of skills, melibatkan berbagai keterampilan seperti reading, writing, speaking, listening, vocabularies, grammar, pronunciation, dan masih banyak lagi. Lalu, comparison of EGP and ESP. Jadi perbandingan EGP dan ESP itu apa sih? EGP, the focus is often on education. EGP itu fokusnya lebih kepada edukasi atau pengajaran, sedangkan ESP fokusnya lebih pada latihan. The focus is on training. Lalu di EGP, as the learner's future needs are impossible to predict, the course content is more difficult to select. ESP, as English is intended to be used in specific vocational contexts, the selection of the appropriate content is easier. Jadi, kalau di EGP, karena kebutuhan masa depan pelajar tidak mungkin untuk diprediksi, konten kursus lebih sulit untuk dipilih. Sedangkan di ESP, karena ini specific purposes, jadi konteks kejuruan tertentu, jadi pemilihan konten yang sesuai menjadi lebih mudah. Lalu di EGP, due to the above point, it is important for the content in the syllabus to have a high surrender value. In ESP, it is important for the content in the syllabus to have a high surrender value, most relevant to the vocational context. Jadi, di keduanya ini, konten dalam silabus sama-sama memiliki nilai penyerahan yang tinggi. Namun dalam ESP yang paling relevan dengan konteks kejuruan. Jadi kalau ESP ini lebih menuju kepada suatu konteks. Nah, for the aim may be to create a restricted English competence in ESP. Jadi tujuannya mungkin untuk menciptakan kompetensi bahasa Inggris yang dibatasi. Maksudnya dibatasi di sini mungkin untuk mengerucutkan suatu bahasa dalam bidang tertentu. Sedangkan di EGP, bahasa yang digunakan adalah general atau secara keseluruhan. And there is ESP family tree. ESP divided by 2. There are EOP or English for occupational purposes, and EAP, English for academic purposes. EOP is divided by 2. There are EBP, English for business purposes, and EMP, English for medical purposes. While EAP has just one, there is EST, English for science and technology. Historical development of ESP atau perkembangan sejarah ESP. Ada 3 alasan utama kenapa sih ESP ini bisa muncul. Yang pertama itu
Demands of the world after World War II. Tuntutan dunia setelah Perang Dunia Kedua. Expansion in science and technology, English became the language of technology and commerce and research. Jadi, perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Inggris menjadi bahasa teknologi dan perdagangan, serta penelitian. Yang kedua, revolution in linguistics atau revolusi dalam linguistik. Shifted of focus from grammar to communication. Jadi, mengalihkan fokus dari tata bahasa ke komunikasi. For the last reasons is developments in educational psychology atau perkembangan psikologi pendidikan. Focus on student-centered learning. Jadi, alasan ini yaitu fokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Lalu ada pertumbuhan ESP yang disebabkan oleh atau the growth of ESP was due to the first is the expansion of demand for English to suit particular need. Jadi perluasan permintaan untuk bahasa Inggris yang sesuai pada keperluan. The second is developments in the field of linguistics, perkembangan di bidang linguistik. The third is developments in the field of educational psychology, perkembangan di bidang psikologi pendidikan. All three factors pointed to the need for specialization in learning English. Ketiga faktor tersebut menunjukkan perlunya spesialisasi dalam belajar bahasa Inggris. Well guys, that's all the presentation from me. I'm sorry if there are many mistakes of these videos. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing of all, what is ESP atau apa itu ESP? ESP in brief is the use of a particular variety of English in a specific context of use and justified by learners' need. Jadi, ESP itu penggunaan bahasa Inggris yang sangat beragam dalam konteks penggunaan tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan pelajar. Sphere of ESP itu jadi bidang-bidang yang terdapat dalam ESP itu ada banyak ya, diantaranya teaching English language, mengajar bahasa Inggris, including business English, termasuk bisnis, technical English atau teknik, scientific atau ilmiah, English for medical professionals atau profesional medis, English for waiters atau pelayan, English for tourism atau perturisan, dan English for art purposes atau seni. Dan masih banyak lagi.